Tapi ada yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, tapi diprediksikan oleh Nabi terjadi di masa depan, dan sekarang kejadian. Apa diantaranya? Ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda punya persoalan, maka diminta oleh Allah membacakan ayat ini. Subuh ke zuhur ada persoalan, maka zuhur diminta kita menghadap Allah, membacakan kemudian ayat ini. Zuhur ke asar ada persoalan, asar diminta kembali kita menghadap Allah untuk memohon solusi. Asar ke maghrib ada masalah, diminta lagi menghadap untuk diselesaikan oleh Allah. Sampai sebelum tidur pun kita punya persoalan, diminta menghadap dalam sholat isya untuk dituntaskan semua persoalan itu. Jika benar cara kita kemudian bermohon, maka tenang tidur kita, karena tidur dalam keadaan nyaman dengan persoalan telah selesai dituntaskan. Namun demikian, tidak semua orang yang membacakan kemudian surah ini, ayat-ayat ini, lalu lantas mendapatkan jawaban seketika yang mengentaskan semua persoalannya. Karena ternyata jawaban itu diikat dengan ketentuan-ketentuan untuk mengamalkan isi dari bacaan yang kita bacaan itu. Bacaan itulah Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat, dan di ayat yang terakhir kita diminta kemudian untuk mengikut role model dalam kehidupan dengan 4 golongan utama. Kalau ingin kemudian apa yang kita mintakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalangan para nabi, satu telah saya bahas. Kedua, golongan siddiqin telah saya uraikan. Ketiga, golongan syuhada baru sebagian saya sampaikan. Saya ingin ingatkan kembali, syuhada ini dibagi kepada 3 golongan. 2 dibenarkan, 1 diingkari. 2 dibenarkan, 1 diingkari. Golongan pertama disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Syuhada masuk dalam kategori syahid dunia dan akhirat. Jadi di dunia orang menyebutnya dengan syahid. Syahid, wafat syahid, syahid. Di akhirat pun statusnya syahid. Yang kedua, syahidul akhirah dunad dunya. Di akhirat mendapatkan status syahid, tapi di dunia umumnya tidak disebut dengan syahid. Taunya meninggal saja. Tapi statusnya di sisi Allah syahid. Ya, jika dia syaratnya beriman, beramal saleh. Baik. Yang ketiga, syahid dunya dunal akhirah. Di dunia nampak syahid, tapi di akhirat diingkari oleh Allah status syahidnya. Jadi ini yang saya katakan, 2 diakui, 1 dicoret. Yang dicoret ini banyak kemudian dalilnya. Bahkan kalau kita mengaji yang paling mudah dari Riyadhus Shalihin, dari 1896 hadis, itu ada di bab pertama, ya, babul ikhlas wa ihdharun niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulin, tentang kisah seorang lelaki, kemudian dia berjuang. Apa motivasinya? Yang satu berjuang karena ingin populer, disebut sebagai pejuang, pahlawan. Yang satu berjuang untuk disebut sebagai orang yang membela hanya kaumnya saja, ya, fanatisme kaum, kesukuan. Ini agak mirip-mirip dengan yang pertama, ingin diagungkan. Satu ingin populer, ya, ingin disebut syahid, ya, ingin disebut pejuang, orang hebat berjuang. Yang kedua, hanya berniat untuk kaumnya saja, yang penting kelompok saya ini bisa dibela. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhuma fi sabilillah, mana di antara kemudian yang 2 itu yang termasuk fi sabilillah, yang syahid di jalan Allah? Apa jawaban Nabi? Saat itu Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, bukan satu di antara 2 itu yang disebut syahid fi sabilillah. Di dunia akan disebut syahid, di akhirat pun ditetapkan oleh Allah sebagai syahid. Adalah orang yang perjuangannya hanya diniatkan karena Allah saja, karena Allah. Ya, karena itu ulama-ulama kita yang berjuang, sekalipun konteksnya membela negara, tapi niatnya untuk ibadah. Ulama-ulama kita, makanya yang dikeluarkan Syekh Hashim, Mbah Hashim Asy'ari itu resolusinya jihad. Resolusi jihad. Ya, konteksnya membela negara, niatnya untuk ibadah. Makanya saya sering katakan, orang Islam itu pasti akan banyak manfaat dari keislamannya. Jadi ketika dia berislam, akan ada berdampak bagi lingkungannya. Orang Islam baik, orang Islam berbagi, ada ajaran menanam pohon,
Ada ajaran berbagi infak, ajaran toleransi, ajaran membela negara, ada semua. Jadi kalau kemudian jadi muslim di satu tempat, pasti manfaatnya akan banyak kepada lingkungannya. Itu poinnya. Ya makanya kita kenal Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kan. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah. Imam Bonjol, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, pahlawan nasional. Tapi niat yang membedakan. Karena itu orang-orang yang berjuang seperti ini, dunianya kemudian disebut dengan syahid, akhiratnya disebut dengan syahid. Hamzah paman Nabi radhiyallahu taala anhu sangat populer. Syahid dunia, syahidus syuhada, akhiratnya pun syahid. Jelas? Yang ditolak oleh Allah melalui lisan Rasulullah tadi yang dua. Berjuang untuk popularitas. Ya, berangkat, berjuang, jihad. Tapi kemudian apa? Awas hati-hati. Hati-hati. Dia niatkan hanya untuk cari popularitas. Dia niatkan kemudian, mohon maaf, hanya untuk membela sebuah komunitas. Tapi ada yang tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tapi diprediksikan oleh Nabi terjadi di masa depan. Dan sekarang kejadian. Adalah orang-orang yang tiba-tiba datang dengan sebuah ajaran yang akan mengagetkan. Jangankan kata Nabi, orang di masa itu. Orang masa lalu pun kalau dengar itu ikutan kaget. Ini ada paham-paham ekstrim di kemudian hari. Apa diantaranya? Ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya, yang kalau didengar oleh orang sekarang, ya, kata Nabi, orang masa depan akan kaget. Orang dulu pun ikutan kaget. Ini terbagi dua. Satu, ada ajaran, dua, tindakan. Apa yang dimaksud ajaran? Nah, misal, tidak semuanya ajaran kelihatan ekstrim. Ya, tidak semua ajaran kelihatan ekstrim. Tapi dari kata-kata seakan-akan benar, padahal keliru. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Waktu dengar pertama kali itu kaget kan kita? Kaget gak? Itu kata Nabi, jangankan kita, Abu Jahal pun kalau dengar ikutan kaget. Abu Lahab kalau dengar ikutan kaget karena dulu nggak ada. Tiba-tiba muncul, ya. Ajaran pluralisme dan sebagainya. Tapi yang kedua, tiba-tiba muncul orang keras meneriakkan takbir, Allahu Akbar, tembak orang, bunuh orang, bom orang, tusuk orang. Dan semua nggak ada batas. Yang penting menurut dia kafir, bom. Menurut dia kafir, tembak. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, jelas di sini. Nah, itu hati-hati, itu nggak pernah ada tuh. Makanya di dunia pun itu, ya kelihatan ada yang menyebut syahid, padahal bukan, ditolak oleh Allah. Ya, makanya banyak orang mengecamnya. Jelas ya? Paham sampai sini? Jadi ada yang syahid dunia disebut syahid oleh orang atau golongan kalangan tertentu karena nggak paham. Oleh Nabi ditolak, oleh Allah diingkari. Ada yang disebut dunianya syahid, sepakat semua orang. Ya, kemudian setelah itu akhiratnya pun ditetapkan. Nah, ini banyak juga. Seperti paman Nabi Hamzah atau sahabat-sahabat yang lainnya.